Klan Macan Tutul Salju telah menunggu ribuan tahun. Akhirnya pewaris yang sempurna lahir. Tapi dia dari semua macan tutul memilih untuk menikah dengan klan Macan Tutul Hitam yang merupakan saingan. Kelahiran sulit anak mereka merenggut nyawanya. Sang patriark hancur, namun terikat tugas untuk membereskan kekacauan putrinya. Gadis itu meskipun tumbuh sehat, tidak menunjukkan jejak kemampuan klan Macan Tutul Salju. Kesabaran sang patriark akhirnya habis. Dia membentak perintah kepada para pelayannya, mengurung cucunya di loteng. Sejak saat itu, gadis itu menderita perlakuan tidak manusiawi. Pemandangan menyedihkan terjadi di dalam loteng. Seekor macan tutul dan seekor tikus berebut sisa makanan. Suatu hari, sang patriark menyerbu masuk ke loteng. Dia mengarang alasan untuk memarahi dan memukuli gadis itu, lalu menyeretnya ke balkon. Dia melemparkannya ke lantai tanpa sedikit pun belas kasihan. Dingin yang menggigit menusuk tangan Til. Salju menumpuk di sekelilingnya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menggigil. Tak lama kemudian pintu rumah terbuka lagi. Cornelia pewaris saat ini masuk. Tilzant mendengar tangisan putus asa gadis itu, tetapi dia memilih untuk mengabaikannya. Hari ini adalah harinya. Dia sedang membeli pakaian untuk putrinya Rowan. Tidak ada yang bisa merusak suasana hatinya. Rowan adalah sepupu Til. Satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah mata biru Rowan, tanda klan Macan Tutul Salju. Andai saja matanya biru, pikir Til, mungkin dia juga akan diperlakukan dengan baik. Pikiran itu membuat air mata mengalir di pipinya. Dia memohon pada bibinya untuk membiarkannya masuk, tetapi bibinya tidak menunjukkan belas kasihan. Dia mengklaim bahwa entah macan tutul salju atau macan tutul hitam, tidak ada yang bisa mati kedinginan dalam cuaca seperti ini. Lalu dia berbalik dan pergi. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, salju menutupi Til sepenuhnya. Kesadarannya mulai memudar. Gambaran Rowan dan kakeknya tertawa bersama melintas di benaknya, sampai dia membuka matanya lagi. Dia kembali di loteng. Seseorang telah menyelamatkannya, tetapi melihat luka di tangannya, membawanya kembali ke kenangan menyakitkan. Itu adalah luka dari sebulan yang lalu ketika Rowan mendorongnya jatuh dari tangga. Kali ini dia memutuskan tidak akan menjadi korban. Dia tidak akan mati kedinginan. Melihat mata emasnya di cermin, sebuah rencana mulai terbentuk. Mungkin dia bisa mengambil risiko dengan klan Macan Tutul Hitam. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk melarikan diri. Sepupunya Rowan bersaing dengan gadis-gadis seusianya untuk posisi putri mahkota. Klan sedang sibuk dengan persiapan, terlalu sibuk untuk memperhatikannya. Dia mengambil sisa makanannya dan memulai langkah pertama rencananya. Tapi itu hampir dirusak oleh seekor tikus. Untuk menunjukkan dominasinya, dia berubah menjadi wujud macan tutul saljunya, menakuti tikus itu pergi. Kemudian dia meringkuk di dalam selimut, menunggu malam tiba. Situasinya yang putus asa menimbulkan gelombang kecemasan. Bagaimana jika ayahnya seperti kakeknya menolaknya pada akhirnya? Ibunya meninggal saat melahirkannya. Jika itu terjadi, dia benar-benar akan putus asa. Bahkan beberapa kelahiran kembali pun tidak bisa menyelamatkannya. Tak lama kemudian, malam tiba. Macan tutul salju kecil itu berangkat patuh seperti biasa. Dia memutuskan untuk mengunjungi kamar kakeknya terlebih dahulu, mengambil sesuatu yang berharga untuk membayar sopir agar membawanya ke wilayah ayahnya. Dia menyelinap ke kantor patriark dan mulai mengobrak-abrik barang-barangnya. Dia menemukan uang dan juga liontin kerang macan tutul hitam. Di baliknya ada foto ibunya. Til mengambilnya. Rencana itu berhasil, tapi dia melupakan satu hal: patroli malam. Mereka kira Cornelia yang turun untuk membayar deposit. Yang mengejutkan mereka itu adalah Til. Dia menyelinap, jelas berniat buruk. Jadi mereka memanggil para ksatria di sekitar untuk menangkapnya. Tidak ada tempat lagi untuk lari. Til melarikan diri ke kamar di seberang. Tanpa sepengetahuannya, ini adalah penginapan tamu tempat para pejabat tinggi yang berkunjung tinggal. Untuk menghindari kepanikan, para ksatria memutuskan untuk melapor kembali kepada atasan mereka.
Ini adalah pertama kalinya Til di tempat seperti itu. Lingkungan yang gelap, gulita membuatnya ketakutan. Tiba-tiba sesosok muncul di belakangnya dan menjatuhkannya ke tanah. "Siapa kau? Apa yang kau lakukan di kamarku?" Til gemetar, tidak bisa bicara. Pikiran anak itu berpacu pakaian compang-camping mata emas. Itu tidak mungkin Rowan. Tapi rambut putih itu jelas merupakan tanda dari macan salju. Berhenti menangis. "Jika kau tidak bicara keluar, sekarang anak Tiffany." Berpikir cepat, dia mengaku sebagai pelayan macan salju dan bersiap untuk melarikan diri sebelum pangeran bisa menanyainya lebih lanjut. Ada ketukan di pintu. Dia memerintahkan Til untuk mengikutinya ke kamar tidur dan bersembunyi di bawah tempat tidur. Berpegangan pada penyelamat ini, dia merangkak dengan putus asa ke tempat persembunyian. Ajudannya masuk mengumumkan bahwa seorang pelayan dari keluarga macan salju hilang dan terlihat berlari ke arah ini. Rambut putih seorang pelayan, ada yang tidak beres. Pangeran memerintahkan ajudan untuk menggeledah kamar-kamar luar, tapi kamar tidurnya sendiri dilarang keras untuk dimasuki. Dia datang menyamar, dan ini adalah masalah yang paling tidak dia inginkan. Setelah ajudan pergi, pangeran memanggil Til. Dia ingin jawaban. Til merasa lega dan menceritakan kisahnya serta rencananya. Setelah mengetahui bahwa ayah Til adalah macan kumbang, anak itu terkejut. "Uang yang kamu punya tidak cukup untuk membawamu ke sana. Aku akan mengantarmu." Til sangat gembira dan segera setuju. Pangeran memunculkan bola cahaya dan memerintahkan Til untuk masuk ke dalamnya. "Dengan begini, tidak ada yang akan melihatmu di dalam." Lingkungannya kacau. Untuk memindahkannya, Katie Hosley menjelajah. Menyentuh sebuah boneka membuatnya sangat terkejut. Namun, boneka yang disentuhnya larut seperti pasir. Dia kemudian meraih sebuah bantal bercahaya. Itu tidak menghilang. Rasa lega menyelimutinya. Dia akhirnya punya tempat untuk beristirahat. Cornelia, keturunan macan tutul badai dan macan kumbang, adalah gadis canggung tanpa kemampuan sihir. Terjebak di loteng oleh kakeknya, dia merencanakan pelariannya. Dia tak sengaja bertemu dengan putra mahkota. Bepergian secara diam-diam, mendengar ceritanya pemuda itu, memutuskan untuk membantunya mencapai wilayah macan kumbang. Keesokan harinya, ajudan pribadi pangeran melakukan kunjungan basa-basi dengan kepala keluarga macan tutul salju dan menyiapkannya secara terpisah. Ini sangat membuat kakek tidak senang. Dia sudah menghabiskan lebih dari sebulan mempersiapkan seleksi putri mahkota dan cucu kesayangannya Rowan, bahkan belum diperkenalkan sebelum tamu kerajaan itu pergi. Dia curiga itu ada hubungannya dengan pelarian Til tadi malam. Lebih parahnya lagi, Rowan yang tidak bisa menahan diri menerobos masuk ke kamar dengan bersemangat bertanya, apakah dia bisa pergi ke ibu kota. Ketidaktertarikan pangeran sangat jelas. Rowan telah ditolak, namun dia tetap tidak menyadarinya, terus-menerus bertanya kepada ajudan kapan dia akan kembali untuk mengajaknya menjaga jalan. Pria itu mengabaikannya, mengucapkan selamat tinggal singkat sebelum berbalik pergi. Meskipun sang patriark merasa kesal, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia memaksakan senyum di wajahnya saat mengantar mereka pergi, bahkan memanggil putra mahkota pihak lain. Tepat sebelum mereka pergi, suara pintu yang tertutup bergema di seluruh lobi. Orang-orang ini benar-benar merepotkan gerutu putra mahkota dengan tidak sabar. Jika kemampuanku tidak begitu luar biasa dan tubuhku bisa menanganinya, aku tidak akan membutuhkan pasangan untuk berbagi beban. Ini justru menguntungkan para bangsawan yang mendambakan kekuasaannya. Tiba-tiba putra mahkota teringat sesuatu. Macan tutul salju kecil itu masih berada di ruang yang dia ciptakan. Dia dengan lembut menarik Til keluar, sebuah gerakan yang mengejutkan ajudannya. Sebelum ajudan sempat bereaksi, putra mahkota mengumumkan niatnya untuk pergi ke wilayah macan tutul hitam. "Bawa kembali si kecil ini. Lihat matanya, dia macan tutul salju dengan mata emas macan tutul hitam." Ini mengingatkan ajudan pada Lina dan Cacus yang telah menentang keluarga mereka untuk membangun hidup bersama mereka, dikatakan memiliki anak kembar. Wanita itu
menghilang secara misterius selama kehamilan ketiganya. Cassius tidak punya pilihan selain mengadakan pemakaman tanpa jasad Lena. Ini memang berita penting. Mereka segera tiba di wilayah Macan Tutul Hitam. Kita perlu menemui Patriark. Beritahu dia bahwa putrinya telah ditemukan. Kepala pelayan segera menuntun mereka masuk. Dekorasi mewah itu membuat Till tertegun. Tempat ini hampir 2 kali lipat ukuran seluruh perkebunan Macan Tutul Salju. Ini adalah pertama kalinya dia berada di tempat seperti itu. Mengenakan pakaian bagus, jika bukan karena Pangeran Ian, aku tidak akan tahu harus berbuat apa. Mereka sampai di ruang tamu. Till tetap berdiri dengan gugup. Melihat ini Ian campur tangan. Saat makanan tiba perut Till keroncongan, tapi dia ragu untuk menyentuh apapun. Ini untukmu kan? Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Till terkesiap kaget. Saat itu pintu terbuka lebar. Di depan kelompok itu berdiri pemimpin klan Macan Tutul Hitam. Ayahnya menjadi frustrasi. Pria itu tampak mengintimidasi. Dia sudah berlatih sapaan berkali-kali, tapi sekarang dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kasia berbicara lebih dulu. Apakah kamu? Till dengan cepat menyela takut kehilangan keberaniannya. Dia mengeluarkan leontin itu, mengklaim ibunya adalah Lena. Tolong biarkan aku tinggal di sini saja. Aku tidak makan banyak, dan aku bisa tidur di mana saja. Permohonan rendah hati ini secara tak terduga menyentuh hati pria itu. Dia kesulitan membayangkan. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuh kepala Till, tapi Till tersentak mundur. Dengan gugup mengendalikan emosinya pria itu, memerintahkan seorang pelayan untuk membawa Till beristirahat. Dia punya hal-hal untuk didiskusikan dengan tamunya. Hati Till terasa sakit saat dia dibawa pergi. Koinnya semakin menipis. Dia tidak tahu bagaimana dia akan melanjutkan perjalanannya. Mungkin dia harus menjual hadiah mahal yang diberikan Ian padanya. Itu menyakitinya, tapi dia tidak melihat jalan lain. Pelayan yang akhirnya tiba melihat air mata Till yang diam dan bergegas menghiburnya. Makanlah sesuatu dulu. Sang Patriark akan segera tiba. Mendengar ini, Till menyeka air matanya. Makanan hangat ini mungkin yang terakhir untuk sementara waktu. Dia harus membuatnya bertahan. Sementara itu, Cassius mengetahui penderitaan putrinya. Begitu muda, namun dipenuhi bekas luka dan dicap sakit jiwa oleh macan salju. Dia sepertinya sudah mengerti intinya. Yang memiliki kemampuan terkuatlah yang memimpin. Macan salju telah memegang kekuasaan selama beberapa generasi, tetapi pengaruh mereka telah memudar. Sekarang mereka hanya berpegang pada gelar Duke's Hollow. Kelahiran Lena mengubah segalanya. Kekuatannya yang luar biasa menjadikannya pewaris yang sempurna, namun dia memilih untuk menikahinya. Kemampuan pewaris saat ini biasa-biasa saja, jadi mereka menyembunyikan garis keturunan kedua, berharap Lena lain akan muncul. Hati-hati tuanku. Nona muda yang dibawa tamu itu dia pingsan. Pria itu panik. Dia bergegas ke ruang makan tempat Till berada. Till terbaring lemas, bersandar pada seorang pelayan. Wajahnya pucat, dia menggendongnya ke tempat tidur dan menggantinya dengan pakaian yang nyaman. Dia segera memanggil beberapa tabib. Untungnya tidak ada yang salah secara serius. Itu hanya malnutrisi yang dikombinasikan dengan makan berlebihan secara tiba-tiba. Perutnya tidak bisa menanganinya. Seharusnya aku memberitahunya lebih awal bahwa dia bisa tinggal di sini. Ini semua salahku. Kemudian Cassius memotong sehelai rambut gadis itu. Hanya dengan tes paternitas, dia bisa mendaftarkannya secara resmi. Sehelai rambutnya sendiri ada di kuil. Dia selalu percaya hari ini akan tiba. Masalahnya sudah beres. Putra mahkota seharusnya segera kembali ke istana. Sangat disayangkan, dia tidak bisa mengucapkan selamat tinggal dengan layak kepada Till. Tak lama kemudian kakek Till tiba. Setelah mendengar kabar itu, dia sangat ingin melihat cucunya. Cassius dengan lembut mengingatkannya bahwa anak itu masih beristirahat. Dia hanya bisa mencuri pandang, tapi sekilas pandang itu sudah cukup memuaskan sang kakek. Duke diam-diam menutup pintu dan pergi dengan patuh.
Til bermimpi dia berlari tangan-tangan bayangan tak terhitung, jumlahnya mengulur untuk menghancurkannya. Dia tersentak bangun mendapati dirinya di tempat tidur yang empuk. Dia secara naluriah menyelinap keluar dari tempat tidur dan tidak sengaja mendengar ayahnya berbicara dengan seorang pria asing di luar pintu. "Aku akan membunuh bajingan itu." Kata-kata tajam itu membuat Til gelisah. Keluarga ini juga tidak akan menerimanya. Larut malam itu, Til macan tutul salju kecil mencoba lagi. Kali ini, dia memutuskan untuk lari saja tidak mencuri apapun. Macan tutul salju muda itu baru saja meninggalkan rumah ketika ayahnya menyeretnya kembali. Dia gemetar meringkuk menjadi bola. Dia memohon padanya untuk tidak membunuhnya. Ketakutan inilah yang memicu sihir yang tersembunyi di dalam dirinya. Cahaya keemasan berkelebat, dan tak lama kemudian dia kehilangan kesadaran. Ketika dia membuka matanya lagi, ayahnya sudah berada di sisinya. Dia ingat ayahnya mengucapkan kata-kata baik sebelum dia pingsan, tetapi dia terlalu takut untuk mendengarnya dengan jelas. Baru setelah tabib keluarga tiba, Til memahami betapa pentingnya dia di mata ayahnya. Dia menyatakan bahwa mata macan tutul hitam keemasan Til adalah tiketnya untuk melakukan apapun yang dia inginkan di rumah ini. Dan itu akan dimulai dengan perut kenyang. Dengan satu perintah, seorang pelayan membawakan hidangan penutup lezat. Dia mulai menyuapi Til dengan sukacita yang meluap-luap, hampir membuatnya kembali berubah menjadi wujud macan tutul saljunya. Mengetahui bahwa pelayan baik hati itu akan menjadi pelayan pribadinya, membuat Til merasa aman. Sementara itu, karena tidak bisa melihat cucunya sang adipati mondar-mandir dengan cemas di ruang tamu, Cassius langsung ke intinya mengumumkan bahwa putrinya telah terbangun tadi malam. Kemampuan itu bukanlah atribut es macan tutul salju maupun api macan kumbang hitam, melainkan kekuatan suci cahaya. Itu adalah sesuatu yang benar-benar mengejutkan lelaki tua itu, seorang anak yang diberkati oleh para dewa. Menarik, kemampuan seperti itu seringkali hanya sebuah legenda. Tidak ada catatan jelas tentang itu bahkan di arsip kekaisaran. Selain itu, ada rahasia di dalam klan macan tutul yang hanya diketahui oleh patriark. Kekuatan cahaya memiliki kemampuan untuk menghilangkan kutukan. Saat ini, kekaisaran sedang dalam kekacauan. Jika kuil atau keluarga kerajaan mengetahuinya kehidupan damai Til yang baru pulih akan kembali bergejolak. Ini bukanlah sesuatu yang ingin dilihat Cassius. Dia hanya ingin putrinya tumbuh bahagia. Beberapa hari berlalu dengan cepat. Til belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan kehidupan di sini. Dia duduk kaku di ujung sofa hanya untuk kemudian dipindahkan dengan lembut ke tengah oleh ayahnya yang terlalu protektif. Kelelahan Til mulai menghilang. Ayahnya membahas kemampuan yang muncul beberapa hari sebelumnya, mengungkapkan semua rahasianya. Hanya dalam beberapa hari, dia telah berubah dari yang dianggap gagal menjadi harta paling berharga kekaisaran. Ayah tanyanya, "Apa yang bisa kulakukan untuk keluarga?" Tampilan kedewasaan yang tiba-tiba ini membuat Cassius tercekat. Dia tidak ingin putrinya melakukan apapun yang bertentangan dengan keinginannya. Ini benar-benar berbeda dari filosofi kakeknya. Meskipun dia sekarang memiliki kekuatan ini, ayahnya hanya ingin dia makan, minum, dan bersenang-senang. Tentu saja dia bisa mengaturnya. Sementara itu, kakeknya masih marah besar atas hilangnya Til. Dalam cuaca seperti ini, melarikan diri adalah hukuman mati. Sama seperti ibunya, tidak bisakah dia diam saja, terus cari temukan dia dan bunuh dia? Bawa dia kembali. Keesokan harinya, Til melihat kamar yang telah dibuat ayahnya dengan cermat untuknya. Ukurannya beberapa kali lebih besar dari kamar Rowan. Bahkan dilengkapi dengan kepala pelayan pribadi. Duke juga telah menyiapkan banyak hadiah untuknya. Ketika Duke disebutkan Altel, hanya bisa memikirkan suara pria tua yang didengarnya di pintu, yang sepertinya sedang membicarakan tentang membunuh seseorang. Bahkan sekarang Til masih percaya Duke tidak menyukainya. Dia tidak bisa membayangkan dia datang menemuinya. Dia mengetahui bahwa kakeknya sibuk dengan pekerjaan,
dan akan kembali dalam beberapa hari. Til merasakan tekanan yang sangat besar. Tak lama kemudian, keduanya mengadakan pertemuan formal pertama mereka. Aku dengar kau berpikir, aku tidak menyukaimu, dia memulai. Aku di sini hari ini untuk meluruskan kesalahpahaman itu. Meskipun dia berbicara dengan lembut, Til tetap menundukkan kepalanya. Dia memiliki ketakutan bawaan terhadap gelar kakek. Bagaimanapun di kehidupan sebelumnya, kakeknya telah meninggalkannya membeku sampai mati di balkon. Baru-baru ini, dia tidak sengaja mendengar dia seolah-olah merencanakan untuk membunuhnya. Sepertinya kesalahpahaman itu sangat dalam. Pria tua itu benar-benar bingung. Dia mulai menjelaskan panjang lebar. Dia hampir berlutut. Itu tentang kakekmu yang lain, dia buru-buru menjelaskan. Dialah yang ingin kubunuh. Ini semua salah Cassius, katanya. Kamu pemalu dan tidak mau menemuiku. Melihat penjelasan kakeknya yang gelagapan, Til tertawa terbahak-bahak. Terima kasih kakek untuk kamar sebesar ini, katanya membuat hati lelaki tua itu meleleh. Dibandingkan dengan kedua cucu laki-lakinya yang lain, kelembutan cucu perempuannya adalah sesuatu yang tidak pernah bisa mereka berikan. Dia dengan cepat mengeluarkan 100 hadiah indah yang telah disiapkannya. Di antaranya boneka Black Panther. Til sangat menyukainya, memegangnya erat di tangannya. Sama seperti kakak-kakakmu, dia terkekeh. Mereka semua menyukai yang ini. Til tampak bingung. Sepertinya tidak ada yang memberitahumu tentang ini. Kamu punya 2 kakak laki-laki. Mereka mendengar kabar tentangmu dan sedang bergegas kembali dari akademi saat ini juga. Apakah ini hal yang baik? Kekhawatiran Bill muncul kembali. Mereka menyalahkannya atas kematian ibu mereka. Semua pertanyaan ini hanya bisa terjawab setelah mereka kembali. Untuk saat ini, agar tidak membuat kakeknya khawatir, dia meringkuk di samping lelaki tua itu, bersikap penuh kasih sayang hingga larut malam. Kakek dan cucu berbicara tentang masa lalu. Anak itu bersiap untuk membalas dendam. Adipati berencana membalas perbuatan salah yang dilakukan pada anak itu selama masa kecilnya yang dicuri. Tak lama kemudian, kakek Til dari pihak ibu mengalami kerugian besar. Jalur perdagangannya terputus dan pasokan barang terhenti. Kini satu-satunya harapannya terletak pada perdagangan laut. Tapi, mengapa ini terjadi? Seorang bawahan menyerahkan sepucuk surat kepadanya. Klan Macan Tutul Hitam telah mengirim pesan. Anak itu bersama mereka. Pria tua itu tiba-tiba mengerti. Pasti kereta dari istana hari itu yang diam-diam membawa Til pergi. Bajingan-bajingan menjijikan itu, keuntungan apa yang mungkin mereka dapatkan, sehingga semua orang langsung membantu mereka. Cambuk ibu susu yang bertugas hari itu dan semua ksatria yang terlibat dalam penangkapan. Dia meraung. Rowan tidak bisa tinggal diam juga, itu adalah ibu susunya. Dia tidak akan mengizinkannya, tapi Adipati sudah kehilangan akal sehat. Untuk pertama kalinya, dia membentak Rowan yang pergi tanpa sepatah kata pun. Pembalasan baru saja dimulai. Perebutan kasih sayang macan tutul salju kecil telah menyatukan kedua kakak laki-lakinya yang belum pernah bertemu. Mengalahkan putra mahkota yang angkuh menjadi tujuan utama mereka. Belum lama ini, Til rajin berlatih sihir di kamarnya, bertekad membuktikan kemampuannya. Di dalam klan Macan Tutul Hitam, tapi waktu singkat. Tak lama kemudian, dia dibawa ke ruang makan. Semua anggota keluarga akhirnya berkumpul bersama. Skelly berbicara lebih dulu, memperkenalkan dirinya dengan anggun. Gadis itu menjawab bahwa namanya Til, dan dia berusia 7 tahun. Sangat kecil, Rudian menyela dengan kasar. Til segera merasakan tekanan. Tapi lagi pula, tidak satu pun dari kedua anak laki-laki itu tampaknya mewarisi fitur ibu mereka. Rudi melanjutkan serangannya. Rambut putih mata biru, haruskah aku memanggilmu macan dahan? Begitu dia selesai berbicara, ayah mereka masuk. Kau bicara omong kosong? Skelly menimpali. Jangan terlalu sembrono. Kalau begitu, mari makan. Berbalik ke arah Til, dengan senyum, dia menyatakan betapa senangnya dia memiliki adik perempuan yang lucu. Ini membawa sedikit kenyamanan bagi hati gadis yang cemas itu.
Tampaknya satu-satunya yang terluka dalam pertemuan pertama ini adalah Rudian. Bukankah kau bilang kau benci punya adik perempuan? Seseorang bertanya. Ya, jawab Rudian. Tapi itu hanya berlaku untuk adik perempuan yang menyebalkan sepertimu. Meskipun setiap kata dari mulut Rudian seolah membela Til hatinya menyimpan perasaan yang berbeda. Dia merasa semuanya terlalu kebetulan. Dia tidak percaya Til memiliki kemampuan semacam itu yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Semua orang hanya tertipu oleh penampilannya yang polos. Misinya adalah untuk segera mengungkap sifat aslinya. Akting serigala berbulu dombanya sedang gencar-gencarnya. Keesokan harinya, Til menyadari kedua kakaknya terus-menerus mengikutinya. Kemanapun dia pergi, mereka selalu membuntutinya. Meskipun para pelayan mengatakan, para tuan muda mengikuti perintah ayah mereka untuk tidak mendekatinya secara langsung, tatapan lembut Skeldy dari ruang makan telah menghilang. Setiap tatapan kini terasa seperti pengawasan. Saat itu seorang pelayan datang untuk mengumumkan kedatangan putra mahkota. Mendengar ini kedua kakak yang mengintai itu bertanya, "Mengapa kami dijauhkan dari adik kami, sementara pria ini bisa menemuinya kapanpun dia mau? Bahkan sebagai penyelamatnya, aku tidak diizinkan." Semangat terkutuk dan kompetitif seorang pria terpampang nyata saat ini. Tepat saat kata-kata itu keluar dari mulutnya putra mahkota, melangkah masuk langkahnya, memancarkan aura ketidakpedulian mutlak terhadap keluhan mereka. Ketiganya segera melancarkan serangan verbal. "Aku membawa kembali adikmu yang berharga," dia menyatakan, "dan begini cara klan macan tutul membalasku." Purdy ingin berdebat lebih jauh, tetapi akal sehat memberitahunya bahwa itu mungkin sia-sia. Belum dikonfirmasi bahwa dia benar-benar adik mereka. "Aku tidak punya pilihan selain turun tangan dan menenangkan keadaan." Dia memohon kepada saudara-saudaranya meminta sedikit waktu mereka. Satu saudara menolak, lalu yang lain setuju, lalu menolak lagi. Ini membuat putra mahkota berada di puncak kemarahan. Tepat saat itu, Til menarik tangan Purdy. "Kakak," katanya dengan manis, "mau ikut denganku." Dihadapkan pada permohonan yang menggemaskan ini, sikap Purdy langsung berubah. Dia segera setuju. "Rudian, kamu tidak boleh ikut. Kamu ada urusan." "Memangnya urusan apa yang harus kulakukan? Bukankah kamu punya tumpukan PR dari akademi?" "Dasar licik." Purdy tersenyum, menyembunyikan niat aslinya. Dia secara halus menyebutnya mengawasi keadaan. Alih-alih terpesona seperti orang lain, mereka semua pindah ke aula utama. Putra mahkota menanyakan kabar Til baru-baru ini, dan dengan menjentikan jarinya, memamerkan sedikit kekuatan supranaturalnya. Namun beberapa orang kurang terkesan dibandingkan yang lain. Priti melontarkan komentar sarkastik, "Tidak ada yang baru. Kami bersaudara bisa memberikan hadiah yang setara." Bill tahu bahwa jika dia tidak campur tangan keduanya, akan mulai bertengkar lagi. Dia melangkah maju dan memilih gaun yang cukup murah. "Yang ini saja. Apa kamu tidak suka hadiah yang kuberikan? Kalau tidak, terima saja semuanya." "Terima saja semuanya, tapi kami bersaudara juga bisa membelikanmu barang, dan kami akan mengumumkan kepada dunia bahwa kamu adalah putri klan Macan Tutul. Setelah itu, orang-orang akan berbondong-bondong mencari muka pada kita. Perhiasan dan gaun akan tak terhitung jumlahnya." Ejekan kurang ajar ini mulai membuat putra mahkota jengkel. Dia menarik Bill mendekat, menyatakan niatnya untuk membawanya ke istana kerajaan. "Apa kau mencoba menculik monster tua klan Macan Tutul? Tes paternitas belum keluar, jadi aku tidak akan mengatakan itu." Perty benar-benar panik, dan dengan cepat mengambil kembali adiknya memerintahkannya untuk tidak menerima permintaan seperti itu dari siapapun kecuali anggota klan Macan Tutul. "Sungguh tidak perlu terlalu gugup," katanya sambil berbalik pergi. Menyadari bahwa tamu mereka mungkin benar-benar kesal, Til bergegas mengejarnya untuk mencoba memperbaiki situasi. Bagaimanapun juga tanpa pangeran, dia tidak akan memiliki kehidupan nyaman yang sekarang. "Jangan khawatir, aku akan kembali lagi. Lain kali aku akan membawa hadiah yang lebih baik lagi." Perdy pasrah.
Dia melihatnya pergi, kemudian berbalik ke arah Rudian yang datang terlambat. Dia menyatakan bahwa dia pasti akan mengalahkan putra mahkota. Lihat saja nanti, klan Macan Tutul penuh dengan individu-individu yang sangat berbakat. Ketika kekuatan ganas mereka meletus, satu-satunya yang bisa menyembuhkan mereka adalah di mata mereka, Macan Tutul salju kecil yang paling sederhana. Tes paternitas sudah dikirim sejak lama, tetapi mereka masih belum menerima hasilnya. Semua orang curiga bahwa klan Macan Tutul Salju telah mengganggu pengujian kuil. Membayangkan kembali ke wilayah mereka untuk menderita pelecehan lebih lanjut ini sangat mengkhawatirkan Duke. Dia memutuskan untuk pergi ke kuil sendiri untuk mempercepat prosesnya. Dia ingin seluruh dunia tahu bahwa dia akan segera memiliki seorang cucu perempuan. Akan ada tumpukan hadiah dan teh sore yang tak ada habisnya. Dia sangat khawatir dengan kata-kata ini. Dia benar-benar tidak punya pengalaman dalam interaksi sosial. Cassius mengamati perubahan halus pada ekspresi putrinya Til. Dia meyakinkannya mengatakan dia tidak perlu khawatir jika dia tidak nyaman. Itu bisa dirahasiakan. Dengan begitu, dia tidak perlu bertemu orang asing. Setelah pesta Rudian adalah yang pertama mengunjungi kamar adik perempuannya sejak menerima izin untuk mendekatinya. Dia dengan antusias mengajak Til untuk naik di pundaknya dan berkeliling villa beberapa putaran. Namun ini membuatnya mendapat tatapan mencemooh dari Perdi yang tiba sedikit kemudian. Dibandingkan dengan tawaran Rudian yang riuh buku cerita Skeldi, adalah cara yang jauh lebih efektif untuk merebut hati adiknya. Lagi pula, sebelum ini, dia hanya bisa bersembunyi di luar pintu diam-diam, mendengarkan pengasuh menceritakan dongeng kepada Rowan. Jadi berada di sini, dia menghargai kesempatan berharga ini. Rudian bergumam, orang menjijikan itu. Dia jelas masih waspada terhadap adik kita, namun dia berpura-pura begitu dekat dengannya. Rodi sama sekali mengabaikan gerutuannya, mulai menceritakan kisah seekor singa yang tersesat ke hutan ajaib. Rudian memotongnya, jauh lebih menarik melihat hal-hal seperti itu secara langsung. Dia menyatakan, dengan itu dia berbalik dan memunculkan singa yang terbuat dari api. Namun hal ini menarik ketidaksetujuan tajam dari Purdi. Apa yang kamu lakukan di ruangan ini? Kamu akan menakuti Til. Tapi Til menatap Rudion dengan penuh kekaguman, menyatakan bahwa dia juga ingin menggunakan kemampuannya, sama seperti kakaknya. Mendengar ini, kedua kakak beradik itu mulai menggaruk-garuk kepala karena kebingungan. Kemampuan ini seharusnya bawaan. Mengapa Til tidak bisa melakukannya? Purdi memutuskan untuk membawa Til ke tempat latihan, berharap bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berputar di benaknya dan menyaksikan sendiri apa yang disebut kekuatan cahaya ini. Dia membimbing Til, mendorongnya untuk memvisualisasikan kekuatan itu dalam pikirannya, percaya bahwa itu kemudian akan terwujud. Tapi sekarang Purdi sepertinya kehilangan kendali. Api di sekelilingnya semakin mengganas, mencapai titik di mana mereka mengancam akan menghancurkan seluruh area. Cukup, Purdi, hentikan. Situasi memburuk dengan cepat, bahkan dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Pada saat itu, kutukan kegilaan turun-temurun klan Macan Tutul Hitam melonjak. Rudian mencoba campur tangan, tetapi kemampuannya sendiri sepenuhnya ditekan oleh api yang mengamuk. Menghadapi kegilaan itu, kekuatannya tampak tidak berarti. Melompatlah, hanya kekuatanmu yang bisa menyembuhkannya. Sebuah suara di benak Rudian mendesak Macan Tutul salju kecil itu maju. Dia tidak peduli apakah itu benar atau tidak. Setiap secerca harapan akan membuatnya mencoba menyelamatkan Purdi. Meskipun kakakku begitu, aku juga percaya kakakku adalah orang baik. Api berkobar ke arah Purdi, tapi gerakan Til membelokkan lintasannya. Dia membuka tangannya dan memeluk kakaknya. Tolong seperti sebelumnya, biarkan itu muncul. Cahaya eterik yang menyilaukan memenuhi langit seketika menguapkan api. Saat cahaya memudar, Til perlahan kehilangan kesadaran, ambruk ke pelukan kakaknya. Kemudian kedua kakak beradik itu menjelaskan kejadian malam itu kepada ayah mereka.
Purdi juga membuat penemuan yang mengejutkan. Kehadiran adiknya mengintensifkan keinginannya akan kekuatan saat dia dalam keadaan mengamuk, dan karena itu, dia hampir menghancurkan Til. Sekarang apakah dia benar-benar adiknya atau bukan, itu tidak penting. Kemampuannya untuk menyembuhkan sudah cukup untuk membuatnya menurunkan kewaspadaan. Aku mengerti, kita akan bicara dengannya saat dia bangun. Seharusnya aku memasang atap di tempat latihan. Keluarga kerajaan pasti tidak mungkin melewatkan cahaya sebesar itu. Karena legenda itu benar, aku perlu mempercepat tes paternitas. Laporan itu adalah cara terbaik untuk melindungi Til. Keesokan harinya Til terbangun. Kekhawatiran pertamanya adalah kesejahteraan Purdi. Mengetahui bahwa dia tidak terluka dan telah berada di sisinya sepanjang malam, Til terkejut. Dia kemudian berganti pakaian formal diam-diam menyelinap ke kamar kakaknya. Purdi melihat Til selamat dan sehat mengabaikan godaan Rudian yang tak henti-hentinya. Dia bergegas maju dan memeluk Til erat-erat. "Terima kasih," bisiknya. "Aku tidak akan pernah melakukan itu lagi." Ayah mereka tiba, berniat membawa Til ke suatu tempat. Dalam perjalanan dia dengan lembut menegur Til atas kecerobohannya. "Jika kekuatan cahayamu tidak muncul, aku pasti sudah mati." Tetapi dia sangat berterima kasih padanya, karena tanpa ragu menyelamatkan Purdi. Kata-katanya bukan dimaksudkan sebagai tuduhan, itu lebih berasal dari kekhawatiran. "Apapun yang terjadi, kamu harus menghargai hidupmu sendiri." "Terima kasih ayah, aku mengerti." Mereka tiba di kamar kakeknya. Melihat cucu perempuannya yang kecil selamat dan sehat, dia sangat gembira. Dia kemudian membawanya ke rak buku dan menginstruksikannya untuk menekan sebuah buku merah. Sebuah ruangan tersembunyi terbuka. Sepertinya tes paternitas tidak diperlukan. Hanya mereka yang memiliki garis keturunan keluarga yang bisa membuka ini. Di dalam ruangan itu, ada sebuah kamar yang disiapkan oleh leluhur mereka untuk mereka yang membangkitkan kekuatan cahaya. Dipandu oleh kakeknya, Til melangkah masuk. Rune emas berkilauan hidup di dalam ruangan. Maknanya secara kasar diterjemahkan adalah bahwa cahaya menyeimbangkan kegelapan. Jika penekanan sempurna tercapai, kutukan generasi klan Macan Tutul Hitam dapat diangkat, dan pada gilirannya, membuka kekuatan yang tersegel dalam diri Macan Tutul Hitam setelah kejadian kemarin. Til muda memahami implikasinya. Dia kini adalah satu-satunya harapan klan. Setelah meninggalkan ruangan tersembunyi, mereka menerima surat dari istana kerajaan dan kuil. Surat-surat itu mengenai cahaya yang terlihat di langit tadi malam. Menggunakan tes paternitas sebagai dalih, mereka mengundang klan Macan Tutul Hitam untuk mengambil hasilnya. Tanpa mereka sadari, itu adalah Macan Tutul Salju yang menjadi bantal Til saat tidurnya. Dengan hilangnya penghalang emosional di antara mereka, hubungan Purdi dan Til dengan cepat menghangat. Seorang pelayan dengan ramah menawarkan, "Apakah enak? Aku akan mengambilkanmu lagi." Ini adalah hidangan penutup sebelum makan malam. Setiap orang hanya mendapat satu potong. Mendengar ini, Rudi segera meletakkan bagiannya di depan Til. Namun Til bukanlah gadis yang egois. Dia mengambil garpunya, memotong sepotong, dan setelah dengan penuh perhatian menyuapi Rudi, berbalik dan menawarkan sepotong kepada Perdi. Hanya setelah memastikan semua orang mendapat bagian, barulah dia menikmati miliknya sendiri. Melihat anak-anaknya rukun harmonis, mata ayah mereka berkaca-kaca. Dia telah menunggu hari ini begitu lama. Dia kemudian menyuruh Til untuk beristirahat dengan baik, karena mereka akan pergi ke kuil untuk mengambil hasil tes paternitas besok. Sebelumnya Til akan merasa khawatir, tetapi setelah menggunakan garis keturunannya untuk membuka ruangan tersembunyi, dia tidak lagi khawatir klan Macan Tutul Salju akan memutarbalikkan kebenaran. Skelby bersikeras menemani mereka, jelas menjadikan perlindungan adiknya sebagai prioritas utamanya. Keesokan harinya, karena itu adalah perjalanan pertama Til keluar. Para pelayan berdebat tentang gaya rambut apa yang akan dibuat. Mereka akhirnya memutuskan sanggul yang sesuai dengan kesakralan kuil.
Saat di kediaman klan macan tutul salju, dia disebut bau dan jelek, kini memanggilnya malaikat kecil, tidak akan berlebihan. Dia membuat para pelayan benar-benar terpikat. Til melangkah keluar dan menemukan kedua kakaknya sudah menunggu. Kakak beradik yang tampan itu mulai saling memuji. "Ayo kita pergi," desak Til. "Ayah menunggu kita." Mereka tiba di kuil tak lama kemudian. Juk menggendong Til ke dalam pelukannya. "Mulai sekarang," ia menyatakan, "aku tidak akan membiarkan putriku pergi dari sisiku apapun yang dicoba kuil." Kelompok itu melanjutkan perjalanan lebih dalam ke kuil. Yang menunggu mereka adalah Imam Besar Andreas. Ia langsung ke intinya, menyatakan bahwa tes perlu dilakukan lagi di tempat untuk memastikan keabsahan hasilnya. Tapi benarkah begitu? Helai rambut dari Til dan Cassius dijatuhkan ke dalam air. Air danau tetap jernih, tidak berubah menjadi biru. Ini kata mereka secara visual, mengkonfirmasi tidak adanya hubungan darah. Cassius sepertinya menyadari tipuan mereka. Motif mereka duga Cassius adalah menggunakan hasil rekayasa ini untuk membuat Til gelisah. Selain itu, kuil memiliki aturan tak tertulis setiap anak yang ditinggalkan tanpa keluarga akan diasuh oleh kuil. Pada titik krusial ini, Til angkat bicara. "Itu aneh," katanya. "Kau bilang aku bukan anak Lord Cash. Itu sepertinya tidak mungkin." Imam Besar terkejut. Dia tidak menyangka pernyataan seperti itu dari anak berusia 7 tahun. Sejak awal, Bill sudah tidak setuju dengan rencana ini. Bagaimana mungkin klan macan tutul hitam gagal melihat tipuan yang begitu rapuh? Bill segera mencabut beberapa helai rambutnya sendiri dan melirik ayahnya. Berhati-hati memahami pesan yang tak terucapkan, dia mencabut beberapa helai rambutnya sendiri. Kemudian, mengabaikan protes orang-orang yang hadir, dia menjatuhkan rambut-rambut itu ke dalam air suci. Imam Besar tetap tidak terpengaruh. Lagi pula, air suci membutuhkan restu paus agar bisa berefek. Namun dia tidak mengantisipasi apa yang terjadi selanjutnya. Rambut-rambut itu saat menyentuh air menyebabkan seluruh danau berkilauan dengan cahaya keemasan. Ini bukan hanya tes paternitas, ini adalah resonansi dengan yang ilahi. Imam Besar masih berpegang pada kepura-puraannya, mulai mencari-cari alasan. "Tanpa validasi otoritas saya sebagai wakil paus, hasilnya tidak sah. Bahkan jika itu sah, airnya seharusnya berubah biru." "Wakil paus katamu, sebelum aku dinobatkan sebagai putra mahkota, aku juga dianugerahi otoritas wakil paus oleh paus. Biarkan aku melakukan tesnya." Putra mahkota melangkah maju dan mengulangi prosesnya. Air suci dengan patuh berubah menjadi biru. Dengan semua orang menyaksikan Imam Besar terdiam. "Terima kasih," bisik Til. "Yang mulia, aku akan membalas budimu saat aku dewasa nanti." "Bagaimana kau akan membalas budiku?" Hal itu memicu gelombang kecemburuan pada Rudian, dan bahkan pada ayahnya Purdi, sang Imam Besar. Dia buru-buru menyatakan itu semua adalah kesalahpahaman. Cassius mengabaikannya berbalik dan pergi bersama Til. Dalam perjalanan kembali ke rumah mereka, yang sebenarnya di kereta putra mahkota, merenung keras. Til telah banyak berubah akhir-akhir ini. Dari seorang anak yang hanya tahu menangis, dia telah berkembang menjadi gadis muda yang pemberani ini. Dia benar-benar menggemaskan. Itu mengingatkannya pada saat dia juga memiliki ruang unik. Dianggap individu yang sangat berbahaya, oleh kakeknya dia hampir dibunuh, tapi orang tuanya campur tangan melindunginya. Dia menjadi satu-satunya pewaris garis keturunan kerajaan. Dia selamat memang seharusnya begitu, tapi kelangsungan hidupnya datang dengan syarat. Kakeknya memaksanya untuk segera memilih seorang putri mahkota. Berniat menggunakannya untuk melemahkan kekuatan putra mahkota, satu-satunya jalan keluarnya adalah mundur ke ruang uniknya. Dia menemukannya diselimuti kegelapan, kecuali sebuah bantal merah muda. Dia tidak ingat pernah memiliki benda seperti itu. Dia mendekatkannya menghirup aromanya. Benda itu membawa aroma samar macan tutul salju. "Kau membawanya ke sini kan?" Dia bergumam macan tutul salju kedua, berbicara untuk pertama kalinya di dalam rumah keluarga. Hal itu menarik perhatian seluruh penghuni rumah.
Namun antusiasme klan macan tutul hitam hampir terlalu berlebihan bagi macan tutul salju yang pemalu itu. Dia hampir pingsan karena perhatian yang luar biasa itu. Sejak saat itu, tes paternitas menjadi topik yang sedang tren. Itu menjadi buah bibir di kota. Tentu saja, undangan dari banyak bangsawan berdatangan. Jika kau tidak ingin pergi, serahkan saja pada kakakmu untuk menanganinya, kata Cassius, yang sudah merencanakan hadiah baru untuk putrinya. Bagaimanapun, kau masih harus menghadiri acara-acara formal. Ini adalah sesuatu dari sebelumnya. Till menyarankan Rudian adalah yang pertama keberatan. Gaun dibuat agar pas seiring pertumbuhanmu, dia menunjukkan, dan gaun itu harus sesuai mode tahun ini. Inti argumennya adalah bahwa putra mahkota telah memberinya begitu banyak gaun, sehingga gaun-gaun itu bisa dibuang. Sepertinya kita perlu segera menghubungi Orliar. Cassius merenung. Dia adalah gadis seusia. Bagaimanapun penyebutan seorang gadis seusia Till dari klan mereka mengingatkannya pada Rowan dan secercah kekhawatiran melintas di wajahnya. Jangan takut, Cassius menenangkannya. Aku akan pergi bersamamu. Priti sebaiknya tidak ikut kali ini. Itu tidak akan pantas. Cassius kemudian menyampaikan beberapa berita penting. Perjamuan ulang tahun putra mahkota telah dibatalkan, ia mengumumkan. Ini adalah hal besar. Klan macan tutul salju biasanya mulai mempersiapkan perjamuan sebulan sebelumnya jelasnya. Pembatalan mendadak seperti ini berarti sesuatu yang besar telah terjadi. Rudian memanfaatkan kesempatan itu bertanya, kapan ulang tahun Till? Pertanyaan itu menggantung di udara, membuat keluarga terdiam sejenak. Berpikirlah sedikit, Rudian. Cassius menegur dengan lembut. Ulang tahun Till adalah hari yang sama dengan peringatan kematian ibunya. Till sendiri tidak tahu kapan ulang tahunnya, tapi ia menduga itu terjadi di musim dingin. Kakeknya selalu tampak sangat melankolis selama musim itu. Ini bukan salahmu, Cassius menghiburnya. Jika ibumu tahu bagaimana dia memperlakukanmu, dia akan mencabik-cabiknya. Dia mengakhiri dengan sengit, dan itu termasuk aku, tambahnya dengan sedikit penyesalan dalam suaranya, karena baru sekarang datang menyelamatkanmu. Jadi cerialah, desaknya. Saat itu juga putra mahkota tiba. Till melangkah maju dengan langkah kecil dan cepat untuk menyambutnya. Aku akan mengantarmu berkeliling hari ini, tawarnya. Ini rumahku sekarang. Kepercayaan dirinya yang baru ditemukan bersinar terang, membuat putra mahkota merenungkan betapa banyak ia telah berubah. Dan Till mendekat lalu berbisik, Yang Mulia, mengapa pesta ulang tahun Anda dibatalkan? Apakah kau mengkhawatirkanku? Tanyanya dengan sedikit nada geli dalam suaranya. Dia menjelaskan bahwa pembatalan itu sudah direncanakan sebelumnya. Alih-alih pesta, dia diam-diam mengundang dirinya sendiri ke rumah Till. Maukah kau menjadi tuan rumah perayaan ulang tahunku di rumahmu? Tanyanya ragu-ragu. Sama sekali tidak, seru Rudy dan Perty serempak. Kami tidak setuju. Persetujuan kalian tidak relevan, balas putra mahkota. Aku ingin merayakan ulang tahunku di sini. Dia menoleh ke arah kedua saudara itu, menantang mereka. Mengapa kalian harus ikut campur bala? Aku diundang, katanya singkat. Melihat situasi memanas, Till campur tangan, berharap meredakan ketegangan dengan menceritakan sedikit tentang masa lalunya. Mengetahui bahwa Till bahkan tidak tahu hari ulang tahunnya sendiri, putra mahkota mulai bertanya mengapa. Tapi Perty dengan cepat membekap mulutnya. Dia kemudian pergi ke sisi adiknya dan meyakinkannya bahwa putra mahkota tidak sendirian. Pasti dia punya banyak teman. Putra mahkota mengakui dengan tenang. Meskipun begitu, dia mengusulkan sebuah solusi. Dia akan mengundang desainer paling terkemuka keluarga kerajaan untuk membuat gaun untuk Till. Pengumuman ini menimbulkan kegemparan. Desainer itu legendaris dikenal karena menciptakan gaun khusus untuk bangsawan. Karyanya terkenal di seluruh negeri. Perdy bangkit berdiri. Senang sekali makan malam dengan Anda, Yang Mulia, katanya dengan formal. Sama-sama, jawab putra mahkota. Till akhirnya santai lega karena situasi telah terselesaikan.
Itu luar biasa, Yang Mulia, serunya. Putra mahkota bagaimanapun tampak tidak nyaman dengan formalitas itu. Dengan sedikit tersipu dia berkata, "Panggil aku Lord Ian, atau Ian saja, tapi jangan Yang Mulia." Sebelum pergi Ian menyebutkan bahwa Kaisar ingin bertemu Til. Rudian panik. Apakah dia sering datang ke sini? Karena dia ingin Til menjadi putri mahkota dia, keceplosan. "Aku sama sekali tidak punya niat seperti itu," Ian meyakinkannya. "Kau tahu apa saja yang harus dilakukan seorang putri mahkota. Dia telah menunjukkan kemampuannya jelasnya. Sebagai kaisar wajar saja jika dia ingin bertemu dengannya." Saat itu, Til mendekat membawa sepiring kue buatan sendiri. Sisi dirinya mengingatkan Ian pada bantal merah muda yang dilihatnya di dimensi pribadinya malam sebelumnya. Dia juga dengan santai menyebutkan hal lain. Menurut deskripsi putra mahkota benda itu, memiliki 4 hiasan kupu-kupu. Dia ingat benda-benda itu berserakan saat dia tidur. Aneh sekali, Kaisar mulai tidak sabar. Kakek Til langsung ke intinya mengklaim bahwa dia tahu tentang masalah itu. Dia tidak akan membiarkan Til menjadi korban juga. Perdebatan memanas. Kaisar yang jengkel akhirnya mengakui perasaannya yang sebenarnya. Dia tidak memiliki niat seperti itu. Lagi pula, putra mahkota tidak akan setuju. Anak yang kesepian itu telah berubah baru-baru ini. Dia hanya penasaran dengan orang yang telah membawa perubahan seperti itu padanya. Mengenai masa lalu, Kaisar masih tetap bungkam. Mungkin dia memang punya alasannya sendiri. Perayaan 3 tahunan semakin dekat. Purdi cukup tertarik. Lagi pula, sudah lama dia tidak keluar untuk bersenang-senang. Namun setelah mengetahui bahwa semua pewaris akan hadir, dia teringat kenalan lama dari klan Macan Tutul Salju. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa sedikit kesal. "Jangan khawatir, jika mereka berani mendekat aku, akan berani memberi mereka pelajaran." Purdi seperti biasa adalah orang yang berkepala dingin. Kita tidak boleh menyebabkan kematian selama perayaan. Membakar kereta kuda itu bisa kita lakukan. Pikiran itu membawa kilatan antisipasi di matanya. Sore itu Ridian terbangun dengan perasaan demam. Kemudian dia menyadari bahwa dia telah berubah wujud. Setelah beberapa kali mencoba, dia masih tidak bisa kembali ke wujud semula. Tidak bisa bicara, dia melompat dengan susah payah ke tali bel. Seorang pelayan segera masuk. Dia menemukan Tu tergeletak di lantai. "Ada apa, Macan Salju?" Rudian tidak menjawab, hanya merengek. Pelayan itu panik. "Apakah kamu perlu aku membawamu ke Lord Cassius?" Wajah Til langsung berseri-seri. Sepertinya dia masih terlalu muda untuk berbicara dengan benar. Syukurlah dia akan pulih dalam 1 atau 2 hari. Ini buruk, pikir Rudian. Kediaman klan Macan Tutul Hitam sudah panas. Sekarang dia harus menahan diri memakai bulu selama beberapa hari. Sudah waktunya untuk rapat. Ayah mereka menggendong Til dan membawanya ikut. Melihat Til sebagai Macan Tutul Salju memikat semua orang. Bahkan kakek mereka begitu terpikat oleh kelucuannya, sehingga dia tidak bisa berkonsentrasi pada rapat. Begitu rapat selesai, dia langsung meminta seorang pelukis didatangkan. Dia ingin bentuk Macan Tutul Salju Til dilukis dan dipajang di rumah. Dia kemudian merebut Til dari pelukan Cassius. Til merasa tangan kakeknya bahkan lebih panas daripada tangan ayahnya. "Berhenti menciumku, ini terlalu panas," kata Til dengan gelisah. Ayahnya dengan cepat mengambilnya kembali. Saat itu kedua kakaknya muncul. Sekarang benar-benar dalam masalah. Dia, Olivier, sepupu klan Macan Tutul Hitam, telah tiba. Macan Tutul Salju kecil itu ketakutan meringkuk menjadi bola, dibiarkan diperlakukan semena-mena. Beberapa saat yang lalu, ayah mereka telah memberitahu putra-putranya bahwa Olivier akan datang. Dia menyuruh mereka untuk bersiap-siap. Dia selalu seperti ini. Tidak ada yang perlu dikejutkan. Bawa saja Til untuk menemuinya. Mendengar ini, Til sebagai Rudian Fred ini adalah pertemuan pertama mereka. Bukankah ini akan sedikit canggung? Tidak apa-apa jika Til tidak ingin menemuinya. Kata-katanya baru saja keluar dari mulutnya. Ketika pintu terbuka, Olivier masuk tanpa peduli. Saat dia melihat Macan Tutul Salju kecil itu, dia hampir kehilangan ketenangannya
karena kegembiraan. Dia sangat lucu, jadi ini sepupu kecilku yang berubah wujud. Melihat betapa Olivier menyayangi cucunya sang patriark, memerintahkan Jay untuk keluar dan bermain. Lagi pula, dia perlu fokus memilih pelukis untuk Bill. Mendengar Till masih hidup, ibunya sangat gembira. Purdy sangat menyadari hal ini. Ibu Olivia dan ibunya sendiri terkenal sangat dekat. Oleh karena itu, dia merasa lebih berkewajiban untuk memeluk macan tutul salju kecil itu atas nama ibunya. Hati-hati, jangan sampai menjatuhkannya. Apa aku perlu kau memberitahuku itu? Rudy yang pengertian Bill segera mendekat. Apakah kamu di sini untuk dipeluk? Izinkan saya memperkenalkan diri secara resmi. Saya sepupumu Olivia. Saat itu Till merasakan gelombang udara sejuk memancar dari Olivia. Angin sepoi-sepoi, itu adalah kelegaan yang disambut baik dari panas yang selama ini melekat padanya. Dia segera menerkam ke arah sepupunya. Keren sekali, aku suka. Kedua bersaudara Cassius dan Rudian menyaksikan dalam keheningan yang terpana. Benar-benar bingung dengan pemandangan itu Olivier yang berotot sedang memeluknya. Benar-benar senyaman itu, dia bahkan mendengkur. Betapa menjengkelkannya kalian, macan tutul hitam bodoh. Apa kalian tidak tahu? Itu karena aku sangat keren. Macan tutul salju sangat sensitif terhadap panas. Aku menemukan ini secara tidak sengaja di sebuah pesta teh, saat Rowan tidak tahan panas dan terus mengamuk. Untung saja aku hanya setengah macan tutul salju. Olivier kemudian menoleh ke kepala pelayan, tolong bawakan 2 porsi es krim. Kau akan berubah dari serigala menjadi babi seperti itu. Urus saja urusanmu sendiri. Mendengar kata es krim, wajah Rudian berseri-seri penuh antisipasi. Dia bersiap untuk kenikmatan tertinggi. Sementara itu, putra mahkota Ian telah selesai menulis surat siap untuk meminta ajudannya mengirimkannya kepada perancang kerajaan. Saya khawatir itu tidak mungkin saat ini yang mulia. Ini adalah periode seleksi putri mahkota. Mengirim pakaian kerajaan pasti akan menimbulkan rumor. Tapi Ian tidak khawatir. Ulang tahunku yang lalu selalu mewah, tapi aku selalu merasa kesepian. Kali ini, Till secara pribadi mengundangku dan aku harus memberinya hadiah terbaik sebagai balasannya. Tidak ada yang akan menghentikanku. Jalan-jalan pertama Phil sebuah perjalanan belanja adalah berkat sepupunya. Dia telah memohon kepada ayahnya, sang adipati, selama 3 hari 3 malam berturut-turut untuk mendapatkan hak istimewa ini. Belum lama ini, Olivier telah menerobos masuk ke wilayah macan tutul hitam dan menghujani sepupunya yang belum pernah dilihatnya dengan kasih sayang. Afinitas angin unik, Olivia adalah balsam yang menyegarkan. Bagi Till meredakan ketidaknyamanan yang sering dia rasakan dari panas yang dihasilkan oleh keluarga macan tutul hitamnya. Jadi keesokan harinya begitu Till kembali ke wujud manusianya, dia mencari sepupunya. Sebelum dia sempat bicara, Olivia memeluknya. Kamu lucu sekali 1000 kali lebih lucu daripada wujud monstermu. Katakan padaku apa yang kamu inginkan, aku akan membelikanmu apa saja. Kenapa kamu tidak tinggal bersama kami saja, aku akan memberimu kamar terbaik. Rudian tidak bisa menahan diri untuk menyela. Bukankah kamar terbaik itu untuk kepala keluarga? Jangan konyol. Bisakah aku mengusirnya seperti biasa? Till terkejut dengan percakapan ini, dengan cepat melambaikan tangannya menolak. Tidak, aku baik-baik saja. Yang dia inginkan saat ini hanyalah berada di dekat Olivier. Sepupu tanyanya dengan suara memohon lembut, bisakah aku merasakan anginmu lagi? Permintaan manisnya meluluhkan hati Olivier, menyebabkannya secara naluriah memanggil tornado kecil. Itu hampir menghancurkan seluruh rumah adipati. Apakah kamu mencoba menghancurkan seluruh klan macan tutul hitam? Kata-kata Cassius menyadarkan Olivia kembali ke kenyataan. Dia berhasil menahan angin tepat waktu mencegah kerusakan lebih lanjut. Namun bencana yang nyaris terjadi itu telah menakuti Till yang dengan cepat kembali ke wujud macan tutul saljunya. Aku tidak bisa memanjakan sepupuku dengan benar di sini.
Kenapa kita tidak pergi keluar saja untuk menghindarinya? Bukankah orang-orang di luar akan seperti mereka yang ada di kuil? Jangan khawatir, dunia luar tidak menakutkan. Perayaan akan segera tiba. Jadi kenapa kita tidak berlatih sebelumnya? Tapi apakah ayah akan mengizinkanku keluar? Jangan khawatir, aku punya cara. Metodenya sederhana dan efektif secara universal, mengamuk di lantai. Bahkan Cassius tidak bisa menahan drama putrinya. Purti dengan cepat menutupi mata, Til diam-diam berdoa agar adik perempuannya tidak mempelajari taktik ini. Ayah Til memohon, aku hanya ingin merasakan dunia luar terlebih dahulu, agar aku bisa lebih nyaman di perayaan nanti. Cassius terkejut. Dia tidak menyangka putrinya akan begitu kesal dengan pembatalan perayaan itu. Dia kemudian menginstruksikan kedua anak laki-laki yang lebih muda, Rudian dan Purdi, untuk memastikan saudara perempuan mereka terlindungi dengan baik. Untuk meninggalkan rumah tanpa diketahui, sepupu Olivier Til datang dengan rencana brilian. Menempatkan Til dalam wujud macan saljunya ke dalam keranjang. Olivier akan terus menggunakan afinitas anginnya untuk membuatnya nyaman di dalam. Sekarang tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Melihat dunia luar, Til menemukan segalanya baru dan menarik. Tak lama kemudian, mereka tiba di toko roti lezat yang disebutkan Olivier. Jujur saja, gerutu Purdi, kita bisa saja makan kue di rumah. Kenapa harus menyeret kita ke sini? Apakah kalian mengerti konsep usaha yang tidak perlu? Ini konyol. Olivier kemudian melepaskan Til dari wujud transformasinya. Til sangat gembira, tetapi saat mereka menunggu kemampuan cahayanya tiba-tiba aktif. Mungkinkah ada yang salah dengan tempat ini? Dia bertanya-tanya. Perjalanan pertama macan salju kecil itu akan segera diganggu oleh putra mahkota, tidak kurang dari itu. Baru saja Til berhasil menemani semua orang ke toko kue. Setelah kembali ke wujud manusianya, tubuhnya secara tidak sengaja mengaktifkan kemampuan cahayanya. Pada saat yang sama, langkah kaki mendekat dari luar. Semua orang merasakan masalah. Mereka segera menyembunyikan Til. Untungnya itu hanya pelayan. Kue Anda sudah tiba, jawab mereka berusaha terdengar santai. Di bawah meja Til tidak berani santai berdoa agar dua ikan mas yang diciptakan oleh kemampuan cahayanya segera menghilang. Tapi mereka benar-benar di luar kendalinya. Jadi dia mulai mati-matian, mencoba memikirkan hal-hal menakutkan untuk mengalihkan perhatiannya. Memikirkan kakeknya yang eksentrik ternyata berhasil. Sihir itu langsung menghilang. Olivia melambai. Bisakah aku keluar sekarang? Ya, cepat keluar, bisiknya. Mereka sudah pergi. Mendengar ini, Til segera merangkak keluar dan mulai menikmati teh sore dan kue-kue yang susah payah didapatnya. Sementara itu, Nyonya Eskla, perancang busana kerajaan, menerima sebuah surat. Terbiasa berkomunikasi melalui surat karena sering bepergian, dia segera mengenalinya sebagai tugas kerajaan. Mengetahui bahwa dia harus menciptakan pakaian mewah untuk gadis pilihan putra mahkota, Nyonya Eskla merasakan gelombang kegembiraan. Sepertinya Yang Mulia sudah jatuh cinta, gumamnya. Bertekad untuk tidak membuat pemuda itu menunggu, dia memutuskan untuk bekerja semalaman. Ngomong-ngomong soal terburu-buru, suara dentuman keras terdengar dari pintu depan. Sebelum ada yang bisa menjawab, putra mahkota menerobos masuk. Kupikir aku mendengar suara serigala, katanya. Aku tahu, aku akan menemukanmu di sini. Sebelum ini, putra mahkota telah mengunjungi kediaman klan Macan Tutul Hitam. Kepala klan memberitahunya bahwa mereka ada di sini, jadi dia bergegas datang dengan tidak sabar. Untuk menghindari dikenali, dia menyamar. Tapi, apakah penyamarannya benar-benar berhasil? Anak-anak serigala kecil itu tidak akan memberikan perlakuan khusus kepada putra mahkota. Hari ini adalah hari jalan-jalan aku dan sepupuku, kata Purdi. Apa yang kamu lakukan di sini? Melihat ada yang mendukungnya, Rudi menimpali. Ya, kamu boleh pergi, tapi suara terpenting ada pada Til. Dia dengan cepat campur tangan atas nama putra mahkota. Aku sangat senang melihatmu. Mendengar kata-kata itu, Purdi dan Rudi terpana.
Purdi dan Rudi terus menghujani putra mahkota dengan pujian, membuat Rudian merasa geli. Tapi yang membuatnya semakin merasa geli adalah ketika putra mahkota mengingatkannya bahwa dia akan segera kembali ke sekolah. Aku akan menjaga Til mulai sekarang. Sebuah pukulan telak, kakak akan segera kembali ke akademi. Apa itu berarti aku tidak akan bertemu kakak? Kirim saja surat padaku, Perdi meyakinkannya, dan aku akan segera kembali menemuimu. Kalau begitu aku harus belajar menulis, Til menyatakan. Mengetahui sepupunya belum bisa menulis, Olivier menawarkan diri untuk mengajarinya. Atau gambar saja itu jauh lebih mudah, Rudian menyarankan. Semua orang mengabaikannya. Putra mahkota adalah yang pertama memecah keheningan. Dia menyatakan bahwa kemunculan Til dapat membantu klan Macan Tutul Hitam mendapatkan kembali kekuatan asli mereka. Berita ini menyebar ke seluruh kekaisaran. Ini awalnya adalah rahasia klan, sekarang telah disiarkan ke seluruh kekaisaran. Til yang kini berada dalam posisi genting merasakan firasat buruk. Larut malam Macan Tutul Salju kecil itu bersembunyi di bawah selimut, diam-diam meneteskan air mata kecil. Ayahnya memergokinya. Meskipun dia mencoba menjelaskan bukti memberatkan di bantalnya mengkhianatinya. Baru saja manifestasi kemampuannya bergema di seluruh kekaisaran. Berbagai faksi mulai menunjukkan minat besar, desas-desus menyebar di dalam klan, berbicara tentang obat untuk penderitaan mereka dan kembalinya kejayaan serta kekuatan mereka sebelumnya. Kini bermandikan cahaya terang klan Macan Tutul Salju, tidak diragukan lagi adalah musuh terbesar mereka. Jangan khawatir, sepupu kamu mendapat perlindungan dari klan Serigala. Putra mahkota meyakinkan semua orang, mendesak mereka untuk tidak terlalu cemas. Setiap keluarga memiliki agendanya sendiri. Mereka tidak akan bersatu dalam semalam hanya karena satu anak. Dia menambahkan bahwa dia juga akan melakukan yang terbaik untuk melindungi Til. Berita tak terduga itu sangat membebani Til, hampir mencekiknya malam itu. Ayah dan anak mulai membahas tindakan balasan. Pemimpin klan yang marah oleh berita itu dengan geram melampiaskan kekesalannya di meja. Dia kemudian memerintahkan putranya untuk memperketat keamanan, melarang Til meninggalkan perkebunan. Berurusan dengan orang luar adalah satu hal, tetapi harus berjaga-jaga terhadap Macan Tutul Salju, yang juga bagian dari klan Fury, benar-benar merepotkan. Yang mulia mungkin sedang merenungkan masalah putri mahkota. Sekarang sepertinya kita perlu bertindak proaktif. Tetapi ini pasti akan memengaruhi Purdi. Cassius harus mendesak pemimpin klan untuk mempertimbangkan kembali. Sementara itu, Macan Tutul Salju kecil itu tidak bisa tidur. Dia membenamkan wajahnya di bantal sedih karena telah membawa masalah bagi klan Macan Tutul Hitam. Pintu terbuka dan ayahnya masuk. Til dengan cepat kembali ke wujud manusianya, mencoba menyembunyikan jejak air matanya. Namun hasilnya bisa ditebak. Noda air mata di bantal dengan sempurna mencerminkan gejolak batin Til. Hati ayahnya pilu melihatnya. Jangan khawatir, Til. Dia meyakinkannya, kami akan melakukan segala daya kami untuk melindungimu. Tapi Til tidak mengkhawatirkan dirinya sendiri. Dia mengkhawatirkan klan Macan Tutul Hitam yang berada dalam bahaya karena dirinya. Ayahnya tercekat, tersentuh oleh kekhawatirannya di usia semuda itu. Dia dengan lembut mengelus rambutnya. Sebelum kau datang, klan ini diselimuti kesedihan untuk waktu yang lama. Kedatanganmu membawa kehangatan kembali ke rumah ini, jadi jangan minta maaf. Kami yang seharusnya berterima kasih padamu. Mendengar kata-kata ini, Til tidak bisa menahan diri lagi. Rasa aman itu belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara itu, klan Macan Tutul Salju terus-menerus memantau Macan Tutul Hitam dan 5 keluarga lainnya. Klan Air telah dimusnahkan. Klan Angin telah berpihak pada Macan Tutul Hitam. Satu-satunya cara untuk menghadapi anak ini adalah dengan menyatukan 3 keluarga yang tersisa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meratap. Dia tidak menunjukkan kemampuan apapun selama bertahun-tahun, dan sekarang di perkebunan Macan Tutul Hitam, dia bersinar.
Itu benar-benar tidak masuk akal. Bibinya mencoba menghiburnya, tetapi pemimpin klan tidak mau menerimanya, membentaknya untuk pergi. Bibinya dengan cepat berbalik dan pergi. Sungguh menggelikan dia menyerangnya karena seorang blasteran. Aku akan membuktikan bahwa Rowan dan aku adalah yang paling berharga. Tunggu saja, dia akan datang. Macan tutul salju kecil itu, setelah menerima hadiah pertamanya, tidak bisa menahan diri untuk tidak berubah menjadi macan tutul. Belum lama ini, Til dalam persiapan jamuan ulang tahun putra mahkota telah mengerahkan setiap koki di rumah tangga. Sebuah pesta sejati telah disajikan, tidak kurang dari pesta kekaisaran Manchuhan. Semua orang bekerja dengan rasa misi takut akan sedikit pun ketidaksempurnaan. Karena itu, atas perintah Til, Olivier bagaimanapun tidak terlalu peduli dengan formalitas semacam itu. Bahkan sebelum tamu kehormatan, tiba dia sudah mulai menikmati hidangan penutup. Hei, hei, hei! Kalau kamu makan semuanya bagaimana, kami bisa menikmatinya, seseorang memprotes. Tapi Olivier yang selalu kekanak-kanakan hanya mengabaikan kekhawatiran itu. Apa peduliku? Di tengah duel canda, mereka memperebutkan manisan putra mahkota Ian, mendorong membuka pintu aula perjamuan. Dialah yang pertama menyambutnya. Selamat datang, selamat ulang tahun ke-11. Sudah lama tidak bertemu, apa kabar? Yang mulia gadis muda itu dengan cepat mulai membual, tidak hanya tentang keadaannya yang baik, tetapi juga bahwa dia akhirnya mulai menguasai kemampuan cahayanya. Mendengar ini putra mahkota tampak senang. Dia kemudian dengan lembut menepuk kepala Til. Namun di mana satu menemukan kebahagiaan yang lain, menemukan kesenangan. Purdi masih merasakan sedikit kejengkelan atas sikap penuh kasih sayang putra mahkota terhadap adiknya. Melihat ekspresi cemberut pemuda itu, Olivia tidak bisa menahan diri untuk menggodanya. Apa kau takut adikmu akan direbut orang? Konyol sekali, Til paling menyukaiku. Dia kemudian mulai membuktikan perkataannya. Menarik kursi dia memerintahkan Til untuk duduk di sampingnya. Namun sebelum Til sempat bergerak putra mahkota sudah bertindak. Dia juga menarik kursi. Duduklah di sampingku. Aku yang memintanya duluan. Olivier memprotes. Ini ulang tahunku, putra mahkota menyatakan secara efektif. Mengakhiri kompetisi itu. Til dengan patuh pergi dan duduk di sampingnya Perti mengakui kekalahan. Dia merasa semangatnya merosot. Di saat-saat seperti ini, seseorang mendambakan kenyamanan. Merasa murung, coba soon agar kau bisa mengungkapkan emosimu tanpa ragu. Orang-orang di sini bersedia mendengarkan kekhawatiranmu dan langsung menawarkan dukungan serta dorongan. Terhubunglah dengan orang lain yang memahami apa yang sedang kamu alami. Unggahanmu bisa mendapatkan tanggapan hangat menenangkan kecemasanmu. Ayo bergabung agar suasana hatimu yang buruk bisa terobati. Putra mahkota kemudian mengeluarkan sebuah hadiah. Terlihat sederhana dan bersahaja. Kamu tidak akan mencoba mengklaim ini sebagai gaun Til, kan? Seseorang menyahut. Tentu saja tidak. Til dengan cepat membuka hadiah itu. Di dalamnya, udara sejuk dan menyegarkan terpancar, membawa kelegaan luar biasa bagi tubuh Til yang sensitif terhadap panas. Mata Purdi membelalak. Itulah inti dari dataran salju mekar gletser 100 tahun. Bunga itu hanya mekar sekali dalam seabad di tebing es dan tidak pernah layu atau meleleh. Bunga itu bisa menurunkan suhu tubuh pemakainya, sangat langka. Omongan ini secara signifikan meningkatkan prestis putra mahkota. Dia mengklaim pernak-pernik seperti itu hanyalah persembahan dan bahwa perbendaharaan kerajaan menyimpan lebih banyak lagi. Dia menambahkan bahwa dia pikir itu akan cocok untuk Til begitu dia menyentuhnya. Til tanpa sadar berubah menjadi wujud macan tutul saljunya. Rasanya seperti dia telah kembali ke rumah. Dia berguling-guling dengan gembira di atas meja. Akhirnya bebas dari panas yang menyengat wajah Olivier dan yang lainnya menjadi gelap. Putra mahkota tersenyum puas tanpa sengaja telah mengalahkan para bangsawan yang tidak tahu apa-apa. Setelah menyerap kesejukan bunga, Til dengan cepat kembali berubah. Dia mengumumkan bahwa dia juga punya hadiah untuk putra mahkota. Tapi ukurannya cukup besar.
aku akan mengambilnya sekarang. Saat Til berbalik untuk mengambil hadiah itu, bisikan cemburu memenuhi ruangan. Hadiah pertamanya untuk dia. Dia mencari masalah. Til kemudian muncul dari ruangan kesulitan, membawa hadiah yang lebih tinggi dari dirinya. Dia dengan malu-malu meminta agar putra mahkota menunggu sampai dia sendirian di istana untuk membukanya. Cassius ayahnya telah menyelinap masuk tanpa disadari. Dia melihat ada yang membawa sesuatu yang aneh dan datang untuk menyelidiki. Membuka pintu, dia melihat pemandangan lucu putrinya yang kesulitan dengan hadiah raksasa itu. Ekspresi lelah pura-pura dan jengkel terpancar di wajahnya. Hadiah macan tutul salju itu ternyata adalah boneka bersarang Rusia raksasa yang membutuhkan waktu 3 hari penuh bagi putra mahkota untuk membukanya. Belum lama ini, di jamuan ulang tahun putra mahkota telah memberikan Til sebuah harta dari perbendaharaan kerajaan. Pakailah, itu bisa menahan angin terik dari klan macan tutul hitam. Sebagai hadiah balasan, Til dengan susah payah menyeret sebuah kotak besar dari ruangan, menekankan bahwa putra mahkota tidak boleh membukanya sampai dia kembali ke rumah, mengingat kembali jamuan ulang tahun itu. Itu benar-benar yang terbaik dalam hidupnya. Perasaan bersenang-senang dengan teman-teman sungguh luar biasa. Kembali ke kamarnya sendiri, dia tidak sabar ingin tahu apa yang Til berikan padanya. Dia membuka lapisan pertama, sebuah firasat buruk menggelayuti pikirannya. Lalu lapisan kedua, ketiga, lapis demi lapis, 999. Dia lelah. Dia mulai berdoa agar ini adalah boneka bersarang terakhir. Dan seolah-olah oleh campur tangan ilahi memang benar. Di hadapannya tergeletak sebuah relik bercahaya. Dia bingung. Lalu dia mengambil instruksi yang telah Til siapkan terselip di bawahnya. Tolong bawa ini ke tempat tanpa cahaya. Tempat tanpa cahaya. Mungkinkah ini mengacu pada ruang pribadi yang pernah Til masuki? Jantung putra mahkota berdebar. Tempat itu menyimpan kegelapannya sendiri, kegelapan yang tak bisa diterangi oleh relik bercahaya manapun. Namun berpegang pada secercah harapan, dia menurut. Dia mengambil hadiah Til dan masuk ke dalam. Setelah mondar-mandir sebentar, putra mahkota memilih tempat yang sempurna. Dan duduk bersila, dia meletakkan hadiah itu di lantai. Masih belum ada apa-apa. Kekecewaan meliputinya. Namun kemudian, seolah mendengar pikirannya, hadiah itu memancarkan cahaya menyilaukan, menerangi seluruh ruangan. Dia tertegun. Kemampuan cahaya Til telah mencapai tingkat sedemikian rupa, tak tersentuh, tak tertelan oleh kegelapan. Dia bisa merasakan kehadiran Til di dalamnya. Sementara itu, Til berbaring di tempat tidur sambil khawatir. Apakah putra mahkota akan menyukai hadiahku? Tentu saja, Mississippi. Kau mengerjakannya selama 3 hari 3 malam. Aku akan terus bekerja keras. Aku akan membuat hadiah yang lebih besar dan lebih cerah lagi. Beberapa hari berlalu dengan cepat. Desainer itu tiba sesuai janji. Datang ke kediaman macan tutul hitam untuk membuat gaun khusus untuk Til. Kudengar kau hanya membuat pakaian untuk bangsawan. Kenapa kau di sini? Aku hanya memenuhi pesanan. Kakek curiga para berandal kecil itu pasti telah membuat semacam kesepakatan, menggunakan jamuan ulang tahun putra mahkota sebagai alat tawar-menawar. Setelah melihat Til, mata desainer itu terbelalak. Pupil matanya yang keemasan dan rambutnya yang seputih salju memicu gelombang inspirasi. Apa kau punya warna favorit? Emas. Til, keceplosan emas klan kami akan sempurna jika cocok dengan bros yang diberikan putra mahkota padaku. Tiba-tiba campur tangan kakek yang tegas dalam masalah itu menjadi sangat masuk akal saat Til berubah. Desainer itu benar-benar terpikat. Dia dengan cepat meminta sekretarisnya untuk mundur. Dia harus merasakan makhluk kecil ini dengan kelima indranya. Sangat lembut, hal menggemaskan seperti itu ada di dunia. Selamat tinggal si kecil. Aku akan bekerja semalaman, lihat saja nanti.